Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatu Zahro, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya kelas 6B SD Negeri 111 Pekanbaru. Video ini berisi tentang praktek pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Sekaligus merupakan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi serta modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Baik, kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang telah saya lakukan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi bagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang bentuk seperti bulan sabit karena menutup sebagian. Dan gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk seperti cincin. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Menyaksikan video tadi, apa yang bisa kalian ceritakan tentang isi video tersebut? Siapa yang mau menceritakan tentang? Silakan, Jun. gerhana matahari terbagi menjadi tiga. Iya. Gerhana matahari total, gerhana matahari bagian, dan gerhana matahari cincin. Iya, bagus sekali. Sependapat dengan pendapat Jun? Pendapat? Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, Arif. Jika melihat gerhana matahari kita semua memakai gerhana matahari. Iya, benar sekali. Ketika melihat gerhana matahari kita tidak boleh melihat langsung ya, harus menggunakan
Dilipat lagi. Bukan dilipat, dilipatnya seperti ini. Ya, setelah dibagi dua kan? Ini Bu. Kemudian dilipat lagi ke sini keluar, yang ini tuh dilipat keluar. Ya. Dilipat keluar. Bagi dua, ya kan? Lipat keluar. Ya, yang sama. Jadikan sama. Silakan. Kemudian yang sebelah sini. Nah, kan seperti ini kan? Ya. Yang ini bagian ini kita gunting tapi sampai ujung sini saja diguntingnya. Jangan sampai lepas ke sini ya. Kita gunting. Yang ini. Yang ininya gunting, yang tengah. Ini kan gini kan? Nah, yang tadi terlipat yang tengahnya digunting. Ya. Yang tengah ini digunting. Ding ding ding. Silahkan hias sebaik mungkin. Ya. Apa? Depan ini adalah cover bukunya. Kamu silahkan beri nama, judul bukletnya apa. Bukletnya bikin dua nanti ya. Yang ini buklet untuk isinya tentang gerhana matahari. Nanti ada lagi bikin satu yang isinya tentang gerhana bulan. Bisa dipahami? Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan yang kalian buat. Ya, bukletnya. Ya, di depannya buat nama juga. Jangan lupa buat nama. Sampai ujung sini ya. Sampai ujung sini, sampai sudut. Sampai sudut. Silakan. Saya Wulan. Saya akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di tengah-tengah di antara matahari dan bumi. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Gerhana matahari hanya bisa terjadi di fase bulan mati, bulan diapit bumi, dan juga matahari. Ada gerhana cincin total dan sebagian lama gerhana cincin hanyalah 6 menit saat bayangan bulan menutup muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Febrian. Pada hari ini saya membuat buklet mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Pada halaman pertama, saya membuat pengertian gerhana matahari. Kemudian pada halaman kedua, saya membuat jenis-jenis gerhana matahari. Pada halaman ketiga, saya membuat hal yang tidak boleh dilakukan saat gerhana matahari. Kemudian halaman terakhir saya membuat cara melihat gerhana matahari. Selanjutnya gerhana bulan. Pada halaman pertamanya saya membuat pengertian gerhana bulan. Kemudian saya membuat jenis-jenis gerhana bulan. Pada halaman ketiga saya membuat dampak dari adanya gerhana bulan. Dan pada halaman terakhir saya membuat ciri-ciri gerhana bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Raffi Wardana. Hari ini saya membuat buklet tentang gerhana matahari, yaitu berisi informasi tentang pengertian gerhana matahari, informasi tentang Nanti ditempel ke depan ya. Refleksi. Pertanyaan yang pertama. Selama pembelajaran, adakah hal yang kamu nggak sukai di bagian mana? Langsung jawabannya di situ.
bagian mana? Pertanyaan kedua, apakah ada hal yang kurang menarik menurut kamu? Apakah ada hal yang kurang menarik menurut kamu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, agar pembelajaran lebih baik lagi ke depannya, apa yang harus dilakukan? Agar pembelajaran lebih baik lagi ke depannya, apa yang harus kalian lakukan? Nah, silakan yang sudah boleh tempelkan di sini. Bikin nama ya, buat nama di siapa dulu? Boleh. Kemudian di bawahnya. Ya, lanjut ke bawahnya 5 ya, bawah 5. Ya. Lanjut sini. Yang jawabannya ada, bisa bernyanyi bersama, bisa menonton tentang gerhana. Yang itu punya siapa? Kemudian jawaban nomor 2 tidak. Jawaban nomor 3, lebih tertib, bekerja sama, mendengarkan guru, aktif dalam belajar. Siapa punya siapa? Ya, silakan Deva. Bacakan hasil refleksi kamu ke depan. Duduk Karim. Hasil refleksi Deva, perhatikan. Refleksi nomor 1 ada bisa bernyanyi bersama dan bisa menonton tentang gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. 2 tidak. 3 lebih tertib, bekerja sama, mendengarkan guru, aktif dan belajar. Ya, itu adalah refleksi dari Deva. Yang pertanyaan pertama, adakah hal yang menarik? Kata Deva, jawabannya ada. Bisa bernyanyi bersama, bisa menonton tentang gerhana. Maksudnya menonton video, Deva. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kesulitan di dalam pembelajaran? Jawaban Deva tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran ke depan lebih baik lagi, lebih tertib, bekerja sama, mendengarkan guru, aktif dalam belajar. Terima kasih tepuk tangan kepada Deva. Ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama bahwa gerhana matahari terjadi Maulana. Gerhana matahari terjadi bagaimana Maulana ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika Siti matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Bisa dipahami pelajaran hari ini? Bisa. Susah, Rafli? Enggak. Ya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah belajar bersama hari ini, dan ingat tetap selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat terus belajar seperti ini. Ya. Silakan dirapikan bukunya, kemudian silakan Para siapa yang doa. Ya. Doanya Robi, doa Quran di dalam hati saja ya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, terlebih dahulu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar terhadap murid-murid saya.
Pemetaan tersebut meliputi pemetaan kesiapan belajar murid, pemetaan berdasarkan minat belajar murid, dan pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar ini sangat penting dilakukan sebelum kita membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, agar kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Karena patut kita sadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Setelah data pemetaan kebutuhan belajar saya dapatkan, kemudian saya membuat rancangan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk RPP, yang di dalamnya memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, produk, dan hasil. Akan tetapi, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan 2 buah strategi, yaitu diferensiasi proses dan hasil. Selanjutnya adalah saya menuangkan kompetensi sosial emosional pada RPP yang saya buat. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin, dapat kita lakukan di luar jam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah terintegrasi dalam mata pelajaran, yaitu dilakukan di dalam proses pembelajaran, seperti contohnya refleksi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu protokol. Protokol ini menjadi budaya atau aturan sekolah yang biasa disepakati bersama. Nah, pada pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya lebih banyak melakukan kompetensi sosial emosional pada ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran. Berikutnya pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan pada pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas kelas 6 SD Negeri 111 Pekanbaru pada masa pandemi COVID-19. Sehingga kami harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, diantaranya memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Tempat duduk murid pun diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi hal ini tidak membuat saya sebagai guru terhenti untuk melakukan inovasi pembelajaran agar murid dapat belajar serta kebutuhan belajarnya terpenuhi. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pembelajaran tetap ada kegiatan kelompok dalam diskusi menyelesaikan LKPM, tetapi hanya dapat dilakukan berpasangan dengan tetap menjaga jarak. Dari mulai kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup berjalan dengan lancar. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini diantaranya adalah bahwa setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru wajib memenuhi kebutuhan belajar murid kita tersebut dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam proses pembelajaran dibutuhkan suasana yang kondusif, menyenangkan, agar murid termotivasi dan mudah fokus dalam belajar, sehingga murid mampu mengembangkan kompetensi belajarnya dan dapat merefleksikan pembelajaran. Untuk itulah guru harus menerapkan kompetensi sosial emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Sedangkan perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang yaitu saya akan lebih optimal lagi dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam diferensiasi konten, diferensiasi produk, serta diferensiasi hasil. Dan saya pun akan lebih kreatif lagi dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk guru-guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.